Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat pembangunan tata kota yang semerawut seperti ini? Ataupun ini? Ya, hal tersebut berkaitan dengan economical sustainability. Economical sustainability adalah suatu kegiatan ekonomi yang dirancang untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dari suatu perusahaan ataupun suatu negara dengan memperhatikan beberapa aspek yang lain seperti aspek lingkungan, sosial, maupun budaya masyarakat, sehingga dihasilkan keuntungan bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat sekitar. Jadi, mengapa economical sustainability penting? Jadi, yang pertama, kita dapat memperpanjang umur dari global economy, di mana dengan economical sustainability kita dapat mengembangkan proses baru dan berinvestasi kepada sumber daya alam yang terbarukan, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas komersial dan ekonomi kita dan tidak hanya berkutat pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang sewaktu-waktu dapat habis persediaannya. Smart growth adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, layak secara ekonomi, berorientasi pada masyarakat, dan berkelanjutan. Smart growth berfokus pada perencanaan dan tata letak komunitas serta penggunaan lahan yang efisien untuk memaksimalkan community goals. Dalam pelaksanaannya, konsep ini melibatkan kebijakan yang mengintegrasikan antara transportasi dan tata guna lahan dengan mendorong pembangunan serbaguna yang lebih kompak di wilayah perkotaan yang ada. Kenapa kita harus mengimplementasikan smart growth? Pertama, smart growth merupakan salah satu cara bagi kita agar kita dapat meraih atau mewujudkan sustainable development. Di mana dengan smart growth sendiri ini, kita dapat mengulangi urban sprawl, conserving natural resources, dan juga minimalisir polusi. Selanjutnya, dengan smart growth, kita juga dapat meraih economic prosperity, di mana dengan smart growth dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan membuat komunitas yang vibrant yang dapat mengattract atau menggait bisnis. Selanjutnya, dengan smart growth kita juga dapat meraih social equity atau kesetaraan sosial. Apa yang dapat terjadi jika smart growth tidak diimplementasikan? Pasti terjadi adalah hasil-hasil negatif dari konsekuensi tersebut, yaitu meningkatnya urban sprawl, hilangnya natural habitats atau habitat alami, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, dan juga ketidakefisienan dari infrastruktur. Dalam menggapai smart growth, setidaknya terdapat beberapa stakeholder atau beberapa pihak yang terlibat, antara lain yang pertama, instansi pemerintah dan pembuat kebijakan. Mereka dapat membantu dengan mengembangkan kebijakan dan peraturan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memberikan insentif bagi pembisnis untuk menerapkan praktik ekonomi berkelanjutan, dan berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kita sebagai akademik dan researcher dapat berkontribusi dengan melakukan penelitian tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Smart growth harus diimplementasikan sejak awal. Itu adalah timing ideal untuk mengimplementasikan smart growth. Cara untuk menyadarkan orang-orang agar kita semua melakukan smart growth melibatkan kombinasi dari edukasi, insentif, dan juga community engagement. Ada beberapa cara untuk melatih orang lain menerapkan konsep smart growth ini, antara lain yang pertama, memberikan pendidikan dan penumbuhan kesadaran. Jadi kita dapat menyediakan program pendidikan dan pelatihan formal yang mencakup kursus, lokakarya, webinar maupun seminar yang mencakup topik seperti perencanaan kota, penggunaan lahan, perencanaan transportasi, bangunan hijau, dan keterlibatan aktif komunitas masyarakat. Kesadaran tentang manfaat smart growth dan perlunya pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui kampanye, penjangkauan publik, materi pendidikan, dan acara komunitas maupun acara Karang Taruna. Salah satu contoh kota yang telah menerapkan smart growth dalam kehidupannya adalah Portland di Oregon, di mana Portland telah menjadi pelopor dalam smart growth practices for many years. Sudah lama penerapannya dan telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mengencourage sustainable development dari smart growth itu sendiri. Dukungan yang diberikan oleh Portland terhadap warganya dapat dilihat dari walkable neighborhoods dengan akses transit dan juga services atau layanan, dan juga Portland sendiri memiliki jaringan hal-hal lainnya yang menunjang fasilitas publik bagi warganya, jalur sepeda komprehensif, dan juga jalan-jalan untuk pedestrian. Secara keseluruhan, inisiatif Portland untuk menerapkan smart growth telah menciptakan sebuah ekosistem yang sustainable, livable, dan juga equitable di kota Portland itu tersendiri.
Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai rekayasawan material dalam implementasi smart growth? Pertama, kita dapat memilih material yang sustainable. Lalu, kita juga bisa membangun teknologi konstruksi yang inovatif dalam membangun material kita. Selanjutnya kita juga dapat mengakses life cycle dari material-material kita dari tahap awal perancangan sampai tahap akhir pemakaian. Sudahkah kita siap menuju smart growth ini? Pilihannya ada di tangan kita. Saya Prasetyo Bisono dan rekan saya Kaiten pamit undur diri dan terima kasih.